Kejutkan fans timnas, ada 5 wajah baru dalam daftar pemanggilan pemain timnas Indonesia jelang TC di Bali. Reaksi tidak terduga Tijani Renders, usai sang adik Eliano Renders kembali dipanggil Patrick Kluivert. Reaksi tidak terduga Stefano Lillipali dan Asnawi Mangkualam yang kembali dipanggil Patrick Kluivert. Elkan Bagot sampai bereaksi begini usai Patrick Kluivert umumkan 32 nama pemain yang dipanggil TC ke Bali. Tak sabar gelar TC timnas, Patrick Kluivert sampai bilang begini, serta beberapa berita timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Kickoff Football. Sejumlah muka lama kembali masuk daftar Garuda Calling Timnas Indonesia pada Minggu hari ini. Stefano Lillipali dan Egy Maulana Fikri adalah 2 pemain yang paling beken dalam pemanggilan kali ini. Timnas Indonesia akan menjalani laga kandang melawan Cina pada tanggal 5 Juni mendatang dan melanjutkan kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Gelora Bung Karno. Setelah itu dilanjutkan dengan laga tanda menghadapi Timnas Jepang 5 hari berselang. Saat ini Timnas Indonesia duduk di posisi keempat dan tidak boleh kehilangan 1 poin pun demi mengamankan tiket ke Piala Dunia. Oleh karena itu, 2 laga kontra Cina dan Jepang harus benar-benar dimaksimalkan oleh anak asuh Patrick Kluivert. Sang pelatih juga telah mengumumkan 32 pemain yang masuk skuad sementara Timnas Indonesia dan akan menggelar training center di Bali dalam waktu dekat. Kemudian skuad akan dikerucutkan kembali. Beberapa nama lawas kembali masuk ke dalam skuad sementara tersebut. Sebagian dari mereka juga merupakan pemain-pemain yang sempat absen dalam rentan waktu yang beragam. Lalu siapa sajakah mereka? Stefano Lillipali menjadi salah satu dari 32 nama yang dipanggil ke pemusatan latihan Timnas Indonesia dalam menghadapi Timnas Cina dan juga Timnas Jepang. Saat nama Stefano Lillipali muncul dalam daftar ini, sontak publik banyak yang terkejut karena sudah lama pemain berusia 35 tahun tersebut tidak masuk dalam skuad Timnas Indonesia. Performa Lillipali di musim lalu bersama Borneo FC amat menonjol, tetapi itu belum membuatnya bisa mendapatkan kepercayaan jadi andalan dalam skuad Indonesia asuhan Sintayong. Dan kini ketika pelatih berganti ke Patrick Kluivert, kepercayaan diberikan kepada Stefano Lillipali. Dia masuk menjadi bagian dalam skuad dan akan dipantau selama pemusatan latihan. Yang menariknya dari pemanggilan ini adalah Lillipali belum lama pulih dari cedera. Dia sempat beristirahat panjang setelah mengalami cedera ketika Borneo FC menghadapi Persita Tangerang di Liga 1 pada bulan Februari 2025. Lillipali baru kembali bermain pada tanggal 10 Mei lalu ketika Borneo FC menang 3-2 atas Madura United. Turun sebagai pemain pengganti, dia turut mencetak 1 gol untuk tim berjulukan Pesut Etam tersebut. Stefano Lillipali mengaku tidak mudah baginya untuk berjuang pulih dari cedera. Dia bekerja keras bisa kembali bermain di musim ini untuk Borneo FC. Selain nama Stefano Lillipali, nama Asnawi Mangkualam juga kembali masuk daftar pemain yang dipanggil Patrick Kluivert. Di era kepelatihan Sintayong, Asnawi sempat menjadi langganan Timnas Indonesia. Bahkan ia pernah diplot menjadi kapten tim Garuda. Namun belakangan namanya mulai terpinggirkan. Asnawi tidak dipanggil dalam 2 FIFA Matchday terakhir saat Indonesia melawan Jepang dan Arab Saudi pada bulan November 2024 dan kontra Australia dan juga Timnas Bahrain pada bulan Maret lalu. Kini Asnawi kembali dipanggil masuk daftar pemain yang dipersiapkan untuk meladeni Cina dan juga Jepang. Kembalinya Asnawi dan Lillipali memakan korban. Hoki Caraka tersingkir dari skuad. Striker muda PSS Sleman itu terakhir dipanggil pada FIFA Matchday terakhir kalah Indonesia melawan Australia dan juga Bahrain. Di 2 laga tersebut, penyerang berusia 20 tahun itu pun tidak masuk daftar line-up. Selain itu, pemain lain seperti Eliano Renders juga kembali mendapatkan panggilan dari Patrick Kluivert jelang laga kontra Cina dan juga Jepang. Adik dari pemain AC Milan Tijani Renders ini untuk kesekian kalinya mendapatkan kepercayaan dari sang arsitek asal Belanda tersebut. Penampilan impresifnya bersama PSV Zwolle membuat Patrick Kluivert kepincut dengan bek sayap kanan Linja ini. Apalagi di laga terakhir bersama PSV Zwolle, Eliano Renders berhasil mencetak gol perdananya bersama klub era divisi tersebut. Hal ini jelas menjadi sebuah kebanggaan tersendiri untuk Eliano dan bahkan untuk sang kakak yang sangat menantikan permainan dari sang adik untuk Timnas Indonesia. Beberapa kali Tijani Renders memberikan respon setiap kali sang adik berhasil menjalani laga bersama skuad Garuda. Elkan Bagot kembali tidak masuk radar pemanggilan Timnas Indonesia. Padahal bek jangkung milik Blackpool FC itu dikabarkan sudah berada di Bali, lokasi pemusatan latihan tim Garuda, jelang laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Nama Elkan Bagot kembali menjadi sensasi tersendiri bagi fans Timnas Indonesia. Sosoknya diketahui sudah ada di Bali jauh sebelum daftar pemain ini dirilis PSSI.
Publik sudah berharap Elkan Bagot akan kembali dipanggil Patrick Kluivert untuk bergabung. Akan tetapi dalam 32 daftar yang dirilis justru tidak tertera namanya. Sontak publik pun bertanya-tanya, kemanakah Elkan Bagot dan mengapa ia tidak dipanggil meski sudah berada di Indonesia. Hal ini juga menimbulkan spekulasi bahwa masih ada masalah yang belum terselesaikan. Rumor kehadiran Bagot di Bali mencuat setelah unggahan sejumlah akun media sosial. Sontak publik berspekulasi bahwa Elkan Bagot bakal comeback ke timnas Indonesia setelah absen lebih dari setahun. Namun kenyataan berkata lain, Bagot yang terakhir tampil bersama skuad Garuda pada bulan Januari 2024 itu tidak kunjung mendapatkan panggilan lagi. Meski performanya cukup baik bersama Blackpool FC di kompetisi Ligue 1 Inggris musim ini. Ia mencatatkan 18 kali penampilan di semua ajang meski sempat diganggu cedera. Patrick Kluivert sendiri lebih memilih mempertahankan deretan back yang selama ini menjadi tulang punggung timnas Indonesia. Sebut saja nama seperti Jordi Amat, JZ, Justin Hubner, Marcel Gers, dan juga Rizky Ridho. Nama-nama ini dinilai memiliki konsistensi dan juga chemistry yang telah terbentuk. Timnas Indonesia akan menjalani laga penting melawan timnas Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dua asisten skuad Garuda Alex Pastor dan Denny Lenzet sudah tiba di Jakarta. Indonesia melawan Cina pada tanggal 5 Juni mendatang. Laga itu akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Menjelang laga itu, Indonesia menggelar pemusatan latihan di Bali mulai tanggal 26 Mei mendatang. Daftar pemain yang dipanggil masih belum dirilis. Lenzet dan Pastor sudah memberikan kabar bahwa mereka sudah tiba di tanah air. Via Instagram, mereka mengabarkan hal tersebut. Indonesia membutuhkan 3 poin saat melawan Cina untuk menjaga peluang lolos ke Piala Dunia 2026. Saat ini, Indonesia ada di posisi keempat grup C, klasemen Piala Dunia 2026 babak ketiga dengan raihan 9 poin. Di sisi lain, pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert sudah tidak sabar bertugas bersama timnas Indonesia. Diam-diam sang arsitek telah tiba di Indonesia. Patrick Kluivert sangat senang bisa kembali ke Indonesia. Menurutnya, ini adalah waktu yang tepat untuk segera mempersiapkan tim jelang duel penentu nasib pada bulan Juni mendatang. Tentunya tim pelatih akan memberikan semua kemampuan demi bisa mendapatkan hasil maksimal. Senang bisa kembali ke Indonesia. Bersiap-siap untuk babak penting berikutnya, tulis Patrick Kluivert dalam unggahan Instagramnya. Terbaru pada Jumat lalu, dia sudah mengunggah foto di hotel sekitar Stadion Utama Gelora Bung Karno. Hotel ini memang biasa digunakan oleh pemain timnas menginap sebelum berlaga atau dalam pemusatan latihan di Jakarta. Beberapa pemain abroad juga sudah tiba di sana meski agenda timnas belum dimulai. Bali dipilih karena memiliki fasilitas lengkap dan pemain diharapkan bisa fokus untuk mempersiapkan diri. Mereka juga memiliki waktu yang lebih panjang dan berharap bisa mendapatkan hasil maksimal. Patrick Kluivert tidak bekerja penuh waktu di Indonesia. Ia akhirnya tiba menjelang laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertanyaan ketika mendatangkan pelatih asing adalah, apakah dirinya mau sepenuhnya menyatu dengan sepak bola Indonesia? Pada era Sintayong, pelatih asal Korea Selatan itu mau tinggal lama di Indonesia dan menonton Liga 1 dari stadion ke stadion. Meski begitu, tetap saja ada pengkritik yang menyoroti keengganan Sintayong untuk belajar berbahasa Indonesia meski sudah 5 tahun bekerja. Kini memasuki rezim Patrick Kluivert, pertanyaan itu kembali mengemuka. Kluivert didapuk sebagai suksesor Sintayong pada bulan Januari lalu, tetapi hanya sedikit menghabiskan waktu di Indonesia. Ia berada di Indonesia pada awal Januari, sekitar hari perkenalan, lalu datang lagi pada awal bulan Februari. Ia kemudian baru muncul pada jeda internasional bulan Maret, saat timnas Indonesia melakoni laga kandang kontra timnas Bahrain. Setelah itu, ia kembali ke Belanda dan tidak bekerja di Indonesia hingga menjelang agenda bertanding. Hampir 2 bulan menghilang, Patrick Kluivert akhirnya mengunggah dirinya tiba di Indonesia pada Sabtu kemarin. Kluivert bisa beralasan dirinya tetap bekerja di Eropa, mengingat sebagian pemain timnas Indonesia berkarir di benua biru. Namun perlu diingat bahwa JJ dan kolega di Eropa hanyalah 1% di puncak piramida sepak bola Indonesia. Sisa 99% dalam tubuh sepak bola Indonesia berkutat di Liga 1, Liga 2, dan juga seterusnya, hingga akar rumput. Justru sang asisten Gerald Vandenberg yang mau belusukan berkeliling klub untuk memantau pemain secara langsung. Publik dalam negeri masih permisif terkait metode kerja Kluivert. Media asing mengingatkan bahaya mengintai. Jika pola kerja Kluivert sekarang terus berlanjut, ia baru akan kembali ke Indonesia pada jeda internasional bulan September mendatang. Jadi, maukah Kluivert bekerja penuh waktu di Indonesia? Dua timnas Indonesia, Marcelino Ferdinand dan Oleh Rumeni, tidak masuk daftar pemain yang dilepas Oxford United untuk mengarungi musim depan. Kemungkinan Marcelino dan Oleh Rumeni masuk dalam daftar pemain
yang masuk dalam rencana Oxford United di Championship musim 2025-2026. Musim depan akan jadi kedua kalinya bagi Oxford United ada di kompetisi kasta kedua Liga Inggris, di mana Marcelino dan Ole Rummenigge akan ikut serta. Di tahun pertamanya bersama Oxford United, bisa dibilang Marcelino dan Ole Rummenigge belum banyak mendapatkan kepercayaan buat tampil dengan menit yang banyak. Ole Rummenigge yang didatangkan dari FC Utrecht lebih beruntung dari Marcelino Ferdinand dari segi penampilan di tim utama Oxford United. Meski begitu, keduanya masih dipercaya menjadi bagian dari Oxford United untuk mengarungi ajang Championship. Ole Rummenigge yang baru didatangkan di pertengahan musim lalu memang kecil kemungkinan langsung dilepas karena kontraknya baru habis pada tahun 2028. Sejak bergabung, ia sudah mencetak 1 gol dari 14 penampilannya bersama Oxford United. Sedangkan Marcelino, kontraknya baru habis pada bulan Juni 2026. Mantan pemain Persebaya Surabaya itu sejauh ini baru 2 kali bermain. Dan itulah beberapa berita Timnas Indonesia hari ini. Jangan lupa nantikan berita-berita seputar Timnas Indonesia selanjutnya hanya di Kickoff Football.